Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat beliaulah kita mendapatkan kesehatan dan dapat menjalankan aktivitas seperti biasa. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan jurnal yang sudah kami review yang berjudul Sistem Aquaponik Ikan Lele dan Kangkung dalam Ember sebagai Solusi Kemandirian Pangan di Masa Depan. Dengan dosen pengampu, yang pertama Dr. Gede Aryu Dasmare, SSI MSI, dan juga Made Dwipa Kusuma Maharani. Nah, adapun bahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada latar belakang, yang kedua objek penelitian, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil penelitian, dan yang kelima kesimpulan. Nah, sebelum itu izinkanlah kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Jadi yang pertama yaitu ada Brenada Verisikiora, kemudian Elsa Claudia Lipi, kemudian ada Hudadiyatul Umah, kemudian ada Nurul Septia Puspitasari, kemudian Desa Made Dwi Marcelinda, kemudian saya sendiri Kade Arya Sebakat, kemudian ada Linda Tri Anita, kemudian ada Imade Alit Putra Kusuma Karang, dan yang terakhir IKD Agus Pratista. Baik, saya Elsa Claudia Lipi. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, di mana tahun 2020 merupakan tahun mewabahnya virus corona atau COVID-19 di Indonesia. Tidak terkecuali di kota Sorong, Papua Barat, di mana dimulai pada bulan Maret 2020 yang berdasarkan data dari Satuan Petugas COVID-19 atau Satgas COVID-19 Pemprov Papua Barat, orang yang terkena virus corona atau positif virus corona itu terus meningkat setiap harinya. Maka dari itu, oleh pemerintah dilakukannya lockdown atau pembatasan aktivitas atau interaksi di luar rumah sebagai antisipasi penularan yang lebih luas. Akibat dari penerapan kegiatan luar rumah atau lockdown ini, maka itu menyebabkan penurunan dalam sektor ekonomi. Masalah pangan sangat erat kaitannya dengan keberlangsungan hidup manusia, di mana ketersediaan pangan yang kurang itu mengakibatkan menurunnya kesejahteraan hidup, penyakit, kelaparan, bahkan bencana. Konsep ketahanan pangan yang diterapkan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Pangan yang baru menggantikan UU Nomor 7 Tahun 1996 yang telah berusia 16 tahun, yakni UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, di mana persoalan pangan yang ditujukan untuk mencapai 3 hal sekaligus, yakni kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan juga ketahanan pangan. Kelurahan Klaubulu merupakan salah satu kelurahan yang ada di distrik Malayim Simsa, yang memiliki topografi daerah mulai dari landai hingga berlereng curam dan berada di pusat kota Sorong. Selain itu, curah hujan sangat tinggi, di mana untuk bercocok tanam secara konvensional mengalami banyak sekali kendala. Dan warga masyarakat juga tidak memiliki lahan pertanian, hanya memiliki rumah dengan perkarangan sempit yang ada di samping atau belakang rumah. Maka dari itu, dikembangkannya sebuah program pengembangan aquaponik untuk ketahanan pangan. Adapun tujuan kegiatannya yaitu pertama, pengenalan sistem budidaya aquaponik sebagai solusi untuk ketahanan pangan. Yang kedua, pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pertanian masyarakat. Yang ketiga, pemilihan ikan lele dan tanaman kangkung sebagai komoditas dalam sistem aquaponik. Dan yang keempat, tujuan meliputi pengenalan sistem aquaponik, peningkatan keterampilan pertanian, dukungan terhadap kelestarian lingkungan, dan pemanfaatan pekarangan yang terbatas untuk mencapai kemandirian pangan keluarga. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu tentang objek penelitian. Kegiatan pelatihan yang dilaksanakan ini pada hari Sabtu 12 September 2020 pada pukul 10.45 sampai 12.15 waktu Indonesia bagian Timur. Bertempat di Gereja GBI Mana Sorgawi di Jalan Pendidikan, Kelurahan Kelabulu, Kecamatan Malayim Simsa, Kota Sorong.
Sasaran masyarakat yang digunakan yaitu warga orang asli Papua yang terdiri dari pria dan wanita yang berusia remaja hingga lansia dengan total peserta pelatihan 13 orang. Baik, sekian materi saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk materi selanjutnya akan saya bahas sendiri, yaitu mengenai metode pengabdian. Jadi, di dalam kegiatan penelitian ini, terdapat metode pengabdian di mana yang pertama itu penyuluhan tentang aquaponik sebagai alternatif bercocok tanam tanpa tanah. Setelah kita ketahui penyuluhan tentang budidaya aquaponik itu tidak memerlukan tanah. Artinya, hal tersebut sangat mudah, tidak memakan tempat atau lahan yang sangat luas, dan murah dalam proses budidaya dan pemeliharaan dengan mengedepankan kemandirian dalam budidaya sehingga terbentuk suatu aktualisasi kemandirian dengan pangan keluarga di saat pandemi. Selanjutnya, metode yang kedua yaitu demonstrasi atau praktek pemilihan dan penyemaian benih. Jadi, dengan hal tersebut, menjelaskan dan mencontohkan prosedur kerja dari kepraktikan media aquaponik tersebut. Jadi, pemeliharaan ikan lele itu agar tidak mengalami stres, pemberian pakan, dan tata cara penggantian air pada sistem aquaponik tersebut. Jadi, untuk selanjutnya itu ada indikator keberhasilan. Jadi, dari indikator keberhasilan tersebut, peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang budidaya aquaponik sebesar 75% dan peningkatan pemahaman tentang aktualisasi kemandirian pangan, rumah tangga, dan pemenuhan nutrisi di saat pandemi dengan budidaya aquaponik di pekarangan rumah sebesar 70%. Selanjutnya ada metode evaluasi. Jadi, serangkaian dari kegiatan penelitian ini terdapat dua metode evaluasi yaitu pretest dan posttest. Jadi pretest ini dilaksanakan sebelum penyuluhan atau sebelum pemaparan materi dengan memberikan pertanyaan pada peserta tentang pengetahuan budidaya aquaponik tersebut. Sedangkan posttest itu dilakukan setelah memberikan penyuluhan dan demonstrasi praktek kepada warga-warga tersebut tentang bagaimana itu aquaponik tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu hasil penelitian. Penyuluhan tentang aquaponik sebagai alternatif. Tempat kegiatan penyuluhan kepada warga Kelurahan Klabulu, Distrik Malaim Simsa, Kota Sorong. Warga hanya mengetahui tentang hidroponik dan itu pun yang sistem NFT, Nutrient Film Teknik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya, yaitu manfaat dari aquaponik. Yang pertama yaitu budidaya tanpa tanah yang bisa dibudidayakan di perkarangan rumah seperti di lahan sempit. Yang kedua, dapat dibudidayakan oleh setiap kalangan. Yang ketiga, menggunakan barang bekas dan juga biaya yang dikeluarkan tidaklah banyak. Yang keempat, yaitu ada dua faktor yang bisa mengembangbiakan, yakni tanaman dan hewan dalam satu wadah. Yang kelima, yaitu masyarakat tidak hanya mendapatkan hasil berupa sayuran saja, tetapi hasil dari segi lauk seperti ikan lele itu sendiri. Yang keenam, mudah dilakukan tanpa bergantung pada kondisi lahan dan musim. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya itu ada demonstrasi prosedur kerja sistem aquaponik. Nah, demonstrasi prosedur sistem aquaponik ini yang dilakukan oleh tim memberikan tambahan pengetahuan dan keterampilan masyarakat mengenai teknik budidaya aquaponik. Nah, di mana pada kegiatan ini dilakukan peragaan mengenai yang pertama yaitu tata cara pemilihan benih unggul dengan proses pemilihan benih yang dilakukan dengan demonstrasi tentang cara
merenam benih kangkung selama kurang lebih 8 menit. Selanjutnya, benih yang tenggelam menunjukkan bahwa benihnya berkualitas atau unggul. Atau benih dengan berat jenis lebih tinggi mempunyai daya kecambah dan vigor yang lebih tinggi, sehingga benih yang tenggelam saja yang dipilih untuk disemai, dan yang terapung atau mengambang di permukaan air berarti benih tidak baik dan dibuang saja. Yang selanjutnya yaitu yang nomor 2, yaitu proses penyemaian dilakukan dengan menaruh benih pada baskom berlubang yang di bawahnya diberi talang dan diisi air sehingga bagian bawah benih terendam air. Selanjutnya yang ketiga yaitu pembibitan diperagakan dengan bibit kangkung yang telah berumur 2 minggu lalu dipindahkan ke dalam gelas mineral bekas yang telah dilubangi bagian bawahnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya terkait demonstrasi prosedur kerja sistem aquaponik. Pada prosedur yang keempat, yaitu perakitan media aquaponik. Proses perakitan media diperagakan dengan membuat instalasi media aquaponik, yakni merakit media tumbuh. Dan prosedur yang kelima, yaitu pembuatan larutan nutrisi, yaitu pencampuran E4 dan garam mineral. Prosedur yang keenam yaitu pemeliharaan ikan lele yang berupa pemberian pakan. Dan yang terakhir yaitu memberikan arahan agar ketika melakukan budidaya secara mandiri untuk mengganti air seminggu sekali agar ikan tidak mengalami stres. Sekian mengenai demonstrasi prosedur kerja sistem aquaponik. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang keberhasilan kegiatan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang penyuluhan dan demonstrasi prosedur kerja sistem aquaponik ikan lele dan kangkung di beberapa tempat, yakni di Kelurahan Klabulu, Distrik Malayim Simsa, dan Kota Sorong, dengan metode evaluasi. Capaian keberhasilan dari kegiatan tersebut adalah peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang budidaya aquaponik sebesar 75%, dan peningkatan aktualisasi kemandirian pangan rumah tangga dan pemenuhan nutrisi di saat pandemi dengan budidaya aquaponik di pekarangan rumah sebesar 70%. Dan hasil dari wawancara pada peserta memberikan indikasi bahwa penyuluhan dan demonstrasi yang diberikan akan berdampak pada produktifnya kegiatan masyarakat di rumah selama pandemi dengan melakukan budidaya aquaponik. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai sistem aquaponik ikan lele dan kangkung dalam ember sebagai solusi kemandirian pangan di masa pandemi. Nah, adapun kesimpulan yang dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan, implementasi sistem aquaponik ikan lele dan kangkung dalam ember dapat menjadi solusi kemandirian pangan di masa pandemi, terutama di Kota Sorong, Papua Barat. Nah, demonstrasi ini berhasil meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang budidaya aquaponik serta kemandirian pangan rumah tangga di masa pandemi. Nah, diharapkan bahwa kegiatan ini dapat memotivasi masyarakat untuk produktif secara mandiri dalam penyediaan pangan rumah tangga dan pengembangan usaha bisnis rumah tangga. Nah, berikut merupakan sumber referensi yang kami gunakan. Jadi, akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.